Kembali aliran Wahabi Salafi membuat gaduh umat Islam dengan pernyataannya yang sangat menyesatkan. Seakan sudah menjadi budaya mereka jika dalam setiap kajiannya tidak menyudutkan dan menyesatkan setiap amalia umat Islam Indonesia yang tidak sejalan dengan pola pikir mereka. Kali ini, kembali para petinggi Wahabi mengeluarkan fatwa yang sangat merendahkan jutaan umat Islam Indonesia. Sebagaimana dilansir dari media Wahabi Salafi, media Sunnah Aceh, salah satu dai Wahabi yang masih baru, yang masih awam, Ustadz Farhan Abu Farayhan Al-Wahabi atau yang dikenal dengan nama Al-Mursali, kembali membuat kontroversi dengan pernyataan terbarunya. Setelah viral dengan berbagai pernyataan yang menyudutkan amalia umat Islam, terutama masyarakat Islam Aceh, kali ini dai Wahabi Salafi yang masih awam ini menyatakan dengan sombong bahwa warga Muslim Indonesia bukanlah pengikut Imam Syafi'i atau bukan pengikut madhab Syafi'i. Dalam tayangan yang mendapat kecaman dari umat Islam Indonesia itu, dai Wahabi amatir ini mencoba membangun opini bahwa umat Islam Indonesia telah salah kaprah dalam mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Menurut pengakuan sang dai Wahabi ini, umat Islam Indonesia sebenarnya bukan pengikut Imam Syafi'i karena amaliyahnya selalu bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i. Lebih lanjut, menurut dai Wahabi yang pengajiannya sering dibubarkan dan ditolak oleh masyarakat Aceh, menjelaskan secara detail contoh amalia umat Islam Indonesia yang telah menyalahi dan bertentangan dengan tuntunan dan arahan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan, menurutnya, fakta-fakta yang terjadi di masyarakat itulah yang menjadi alasan bahwa umat Islam Indonesia sebenarnya tersesat oleh pendapat para ulamanya sendiri yang bertentangan dengan pendapat utama Imam Syafi'i. Ada sebagian oknum dengan pedenya mengatakan bahwa mereka yang mengikuti mazhab Syafi'i, tapi kenyataannya mereka menyelisihi pendapat yang sebenarnya dari Imam Syafi'i, ungkap dai Wahabi amatir murid Firanda Andirja Al-Wahabi ini. Tidak hanya menjelaskan tentang hal itu, dai yang sering mentahdir berbagai ulama Indonesia ini juga menjelaskan beberapa amalia umat Islam yang menurutnya telah menyalahi pendapat mayoritas dari madzhabul arba'ah. Seakan ingin menunjukkan bahwa selama ini umat Islam Indonesia telah tersesat dengan cara bermazhab yang menurut pandangan mereka, para Wahabi, bermazhab adalah perbuatan yang dilarang karena termasuk bagian dari taklid. Agar lebih jelas, simak baik-baik pernyataan menyesatkan yang menyudutkan umat Islam dari Ustadz Wahabi amatir Farhan Abu Farayhan atau Al-Mursali Al-Wahabi. Sebagaimana dilansir dari media Sunnah Aceh, dalam tayangan video itu, Ustadz Farhan Abu Farayhan menyampaikan dengan berapi-api kepada para jamaah Wahabinya tentang menggibah kesesatan umat Islam Indonesia. Berikut penjelasannya. Dan Maroko notabene mazhab Maliki. Kalau di Timur Tengah mayoritas adalah Hambali, India, Bangladesh, Burma itu rata-rata Hanafi, Indonesia rata-rata apa? Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Ini perhatikan, Syafi'iyah bukan Imam Syafi'i. Melafalkan niat ketika sholat itu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, enggak semua, bukan pendapat Imam Syafi'i. Imam Nawawi saja menyalahkan pendapat ulama Syafi'i yang melafalkan niat ketika sholat. Rata-rata adalah Syafi'iyah, bahkan banyak menyelisih pendapat Imam Asy-Syafi'i. Contohnya, mengaji, mengirim pahala Al-Quran. Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai kepada mayat. Ia contohkan, apa? Zikir setelah sholat 5 waktu. Imam Syafi'i dengan tegas dalam kitabnya zikir setelah sholat 5 waktu dengan konteks-konteks zikir yang dibacakan oleh Nabi. Tidak boleh keras, cukup dia sendiri yang mendengarnya. Andaikan dia ingin mengeraskan, maka boleh dengan syarat tujuan agar jamaahnya menghafalnya. Jika jamaahnya belum tahu konteks zikir setelah sholat 5 waktu, setelah mereka hafal dan mengetahuinya, maka dia tidak boleh melakukannya lagi sebagaimana Nabi melakukannya dalam Islam. Lebih lanjut, sang dai Wahabi amatir ini menambahkan, iya, contoh lagi yang masyarakat kita menyelisih mazhab Syafi'i, bahkan 4 mazhab masalah musik. 4 mazhab sepakat haramnya musik. Contoh lagi, apa? Mazhab sepakat bahwa kaum lelaki tidak boleh memotong jenggot yang telah tumbuh. Indonesia yang mengaku Syafi'i mengaku menyatakan sudah. Iya, contohnya lagi, Imam Syafi'i keras berpendapat nulis nama saja di batu kuburan nggak boleh. Itu Imam Syafi'i, karena hadis riwayat Imam Muslim. Dan masih banyak lagi ya, hal-hal yang Imam Syafi'i tidak melakukannya dan bertentangan dengan itu.
Tetapi sebagian, bahkan kebanyakan orang dengan pedenya mengaku dia ikut Imam Syafi'i. Dan Maroko notabene-nya madhabnya Maliki. Ya, notabene-nya Maliki. Ya. Kalau di Timur Tengah, mayoritasnya adalah Hambali. India, Bangladesh, Burma, itu rata-rata Hanafi. Indonesia rata-rata apa? Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Ini, perhatikan. Ya, Syafi'iyah. Melafadzkan niat ketika salat itu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, enggak semua, bukan pendapat Imam Syafi'i. Imam Nawawi saja menyalahkan pendapat ulama Syafi'iyah yang melafadzkan niat ketika salat. Ya, rata-rata adalah Syafi'iyah. Bahkan banyak menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Contohnya mengirim pahala Al-Quran. Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai ke mayat. Ya, contohnya apa? Zikir setelah sholat 5 waktu. Imam Syafi'i dengan tegas dalam kitabnya zikir setelah sholat 5 waktu. Dengan konteks-konteks zikir yang telah dibacakan oleh Nabi, itu tidak boleh keras. Cukup dia sendiri yang mendengarnya. Andai kata dia ingin mengeraskan, maka boleh dengan syarat tujuannya agar jamaahnya menghafalnya. Jika jamaahnya belum tahu konteks zikir setelah sholat 5 waktu. Setelah mereka menghafal, mengetahui, maka dia tidak melakukannya lagi. Sebagaimana Nabi melakukannya di awal Islam. Ya. Contoh lagi, yang masyarakat kita menyelisih madhab Syafi'i, bahkan 4 madhab masalah musik. 4 madhab sepakat haramnya musik. Contoh lagi apa? 4 madhab sepakat bahwa kaum lelaki tidak boleh memotong jenggot yang telah tumbuh. Ya, Indonesia yang mengaku Syafi'i menyatakan sunnah. Ya. Contohnya lagi, Imam Syafi'i keras berpendapat nulis nama aja di batu kuburan itu nggak boleh. Itu Imam Syafi'i. Karena hadis dalam riwayat Imam Muslim, nah Nabi SAW an yujassasa al-qabr. Banyak lagi, ya. Banyak lagi hal-hal yang Imam Syafi'i ya tidak melakukan dan bertentangan dengan itu, tetapi sebagian bahkan banyakkan orang dengan pedenya mengaku dia ikut Imam Syafi'i. Kan duri orang mati, kan Imam Syafi'i, kan Imam Malik, kan Imam Hambali. Tapi itu pendapat sebagian orang yang mengatasnamakan dirinya Syafi'i ya. Bahkan nggak usah jauh-jauh ke Imam Syafi'i. Dalam kitab Bajuri dan kitab Jannah dengan jelas geplah ini bahwa berkumpul-kumpul di tempat mayat lebih dari 3 hari termasuk bidah mungkar dan itu termasuk bentuk niyahah, meratapi mayat. Ya, asal kitab Bajuri. Asal kitab Jannah yang Anatul Talib bab al-janais. Silahkan buka. Jelas ya? Astaghfirullah. Sungguh pernyataan yang sangat menyesatkan dari dai Wahabi amatir. Pernyataan menyesatkan ini dengan jelas bertujuan untuk menyesatkan umat Islam Indonesia, terutama umat Islam yang masih awam. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan mazhab Imam Syafi'i dalam fikih. Hal ini tidak berlaku bagi para Wahabi dan pengikutnya karena mereka menolak dengan sombong praktik bermazhab yang menurut pandangan mereka termasuk bagian dari taklid yang haram. Namun, entah apa yang melatar belakangi Wahabi ini sehingga dalam setiap kajiannya hanya berisi mencela dan menggibah terhadap amalia umat Islam Indonesia. Untuk diketahui, tidak hanya kali ini, Farhan Abu Frayhan membuat pernyataan kontroversi dengan menyudutkan umat Islam. Jauh sebelumnya, tayangan ini viral, sang dai sudah terbiasa membid'ahkan, mensyirikkan, dan mengkafirkan. Bahkan dalam kajiannya kerap kali menggunjing para ulama Indonesia yang tidak sejalan dengan pola pikirnya. Maka tak heran jika tiap kajiannya selalu mendapatkan kecaman dan respon negatif dari masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam Aceh. Namun, benarkah umat Islam Indonesia bukan pengikut Imam Syafi'i? Dan benarkah para ulama Indonesia telah menyesatkan umat Islam? Dan benarkah pula amalia fikih yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia telah menyalahi pendapat Imam Syafi'i sebagaimana tuduhan dari Farhan Abu Frayhan Al-Wahabi?